Halo sahabat Arke Vlog, jumpa lagi. Saat ini kami ada di Doro, Punju, Kabupaten Kediri untuk meliput temuan arca yang ada di Kediri. Ada apa aja di sini? Di sini ada bersama para teman-teman media. Siap. Dari Radar Kediri. Oh, terus RRI Kediri. Radar Kediri. Terus dari Radar. Terus Radar Kediri. Ada Pak Muji. Pak Muji. Harian Bangsa Online. Bangsa Online. Oh. Ada Mas Rizky. Oke. Keren. Ikuti perjalanan kita ya. Oke. Episode selanjutnya. Mantap. Pak, jenengan nama asli lengkapnya siapa, Pak? Pak Lukas Tunggal. Lukas Tunggal. Iya. Iya. Umur pinten, Pak? Umur 51. Oh, 51. Ketua RT dari Dusun Manggis. Doro, Desa Manggis. Dusun Doro, desanya yang Manggis. Iya. Oke, ceritanya gimana, Pak? Pada hari Jumat kemarin, tepatnya tanggal 15, saya ditanyai Pak Kasun. Pak Kasun. Ya, Terus? katanya di wilayahnya ada penemuan candi. Tuh, saya nggak tahu Pak, nggak dapat kabar dan informasi. Ya, baiknya nanti cek lokasi. Ya Pak, saya cek lokasi bersama Pak Kasun. Lalu setelah dari lokasi Pak Kasun pulang, saya menemui Soekarno. Pak Soekarno. Pak Karno apa? Soekarno. Soekarno. Nah, kebetulan Pak Soekarno itu juga pengurus di lingkungan sini sebagai Sekretaris RT. Ya. Nah, saya tanyai, ternyata benda masih lengkap, lalu Ditaruh di rumahnya beliau. ya Pak Soekarno itu. ya Pak Soekarno itu umur berapa, Pak? 45. 45. Ya, setelah itu saya telepon Pak Kasun, saya lapor benda masih lengkap. Lalu saya lapor Pak Kepala Desa, Pak Kepala Desa ditindaklanjuti mungkin ke Polsek dan Pak Camat itu. Oke. Itu sebenarnya temuan itu kapan, Pak? Kalau menurut keterangan Pak Soekarno? Bulan 11. Bulan 11. Ya. Tanggalnya lupa ya? Lupa, harinya Jumat kan. Hari Jumat tanggal bulan 11. Ya. Itu ditemukan di Di lahan milik warga. lahan milik bukan milik Pak Soekarno. Bukan, Pak Soekarno ngapain di situ? Nyewa. enggak. Ya, kebetulan tanah itu berpuluh-puluh tahun tidak ditanami, tidak pernah menghasilkan. Oh, gitu. Ya gitu. Akhirnya Itu miliknya siapa tanahnya, Pak Didi. Pak Didi, warga? Iya, Warga juga. iya. Oke, Nah, terus akhirnya Pak Didi ditanamnya apa pernah dulu, Pak? gagal panen terus ya. Padi. Tebu, Tebu? jagung, lombok, Gagal terus. gagal panen. Oh, terus nggak akhirnya dibiarkan. Akhirnya Pak Didi berinisiatif, baiknya lahan itu dikuras. Apanya? Dikuras, akhirnya diambil tanahnya itu. Oh, tanahnya Ya, dibuat. dibuat turun. Istilahnya dikuras. Iya. Oh, istilahnya dikuras. Dikuras. Diganti tanah baru maksudnya niatnya. Iya. Oh, terus akhirnya dikerjakan sama Pak Soekarno. Pak Ibarno ya. Nah, itu dikerjakan sama Pak Soekarno, dibayar apa gimana Pak Soekarno? Iya dibayar. Oh, terus Dibayar akhirnya. dibayar oleh Pak Didi itu. Iya. Di lahan rencananya seluas berapa, Pak? 550 ru luasannya. 550 ru. Iya. Itu berapa itu? Ya, 1 hektar. Nah, itu berarti rencana itu dicampuri semua berarti, Pak. Iya. Nah, pas saat proses nyangkul itu nemu ini. Iya, nemu Oh. Ini rumah siapa? rumah saya. Oh, rumah jenengan. Jadi jenengan yang mengamankan dari rumah Pak Soekarno ke sini. Ke sini ya. Oke. Nah, kalau Pak Karno sendiri gimana, Pak Karno?
Ya, dibawa ke rumahnya, terus rencananya mau diapain? rencananya setelah selesai pengurasan itu diserahkan ke desa. Oh, diserahkan ke desa. Iya. Oke. Iya. Dipindahkan ke sini hari apa itu? Hari Jumat juga. Hari Jumat kemarin? Iya. Hari Jumat kemarin ya? Iya. Tanggal berapa? 15 Januari. Iya. Walah. Yang punya inisiatif untuk dibawa ke sini Saya oh jadi. Kok Pak Soekarno nggak melaporkan Pak waktu penemuan itu? nggak melaporkan. Saya di Kediri sebagai RT nggak tahu ya? Ya nggak tahu. Kenapa Pak? Nggak tahu. Nggak tahu. Sampai nggak tanya, kok sampai nggak lapor? Nah itu ya, akhirnya saya marah juga ya. Oh iya. Itu takutnya nanti kalau galian belum selesai mandek gitu. Nah, selain ini di lokasi ada apa lagi Pak? Ada bata, ada batu? Ya berhubung Pak Soekarno orang awam ya, batanya dibuang di jalan. Apanya? Batanya. Oh banyak batanya katanya. Enggak sedikit doang. Sedikit. Oh. Apa saja yang dilihat? Jadi dari identifikasi awal tadi ada Arca Agastya, kemudian ada Arca Durga Mahesa Suramardini, kemudian ada Arca tokoh resi, yaitu seorang pendeta, seorang resi, dia seorang guru dalam satu karesian seperti itu. Jadi tokoh-tokohnya Arca Ganesha Suramardini seperti itu. Kalau dari arcanya bisa diidentifikasi sementara dari masa apa Bu? Kalau untuk identifikasi sementara ya, jadi kita belum mengidentifikasi secara total. Jadi hanya perkiraan di lapangan. Ketika kita menemukan arca, kita mengamati, kita mengidentifikasikan. Untuk sementara saya melihat bahwa arca itu berasal dari masa Majapahit, karena Majapahit sifat kelokalannya tinggi, kemudian arca-arcanya itu tidak mengikuti pakem dari masa-masa gaya seni di India sesuai dengan kitab-kitab suci di India. Tapi kalau Majapahit itu lebih arca itu sebagai arca yang berfungsi untuk sarana pemujaan untuk pribadi seperti itu. Jadi kalau melihat arca-arcanya tadi, setelah itu kita identifikasi memang arcanya tidak mengikuti pakem-pakem seperti pada kitab-kitab yang berasal dari India. Ikonografi maksudnya Bu? Ikonografinya, ikonografi dari. Berarti indikasi arcanya itu tidak sesuai dengan ikonografi yang pada umumnya, sehingga identifikasi itu dari masa Majapahit, begitu? Tidak, dengan tingkat ciri-ciri kelokalannya pada arca itu juga tinggi, yaitu arca ada kumisnya, kemudian arca punya, seharusnya dia memegang senjata, tidak punya senjatanya seperti itu. Kayak di Durga Mahesa Suramardini kan seharusnya Durga itu kan memegang senjata pada tangan-tangan masing-masing tangannya, tapi itu tidak memegang senjata. Kemudian arca dari sisi wajahnya itu tidak sesuai dengan bentuk hidungnya yang terlalu mancung seperti itu. Jadi sisi-sisi kelokalannya itu tinggi. Jadi kalau dari sisi ikonografi, jadi arca-arca tadi tidak seperti pada pakemnya. Jadi keluar dari pakem ikonografi yang sudah ada. Kemudian arca-arca tadi setelah kita identifikasi itu mengalami penurunan kualitas seninya. Oke, kalau dari masa Singosari itu kan dia punya seni yang tinggi, makanya masa-masa Singosari itu sebagai golden age-nya arca-arca masa Jawa Timur. Kemudian Kediri juga punya seni ikonografi yang cukup tinggi, baru ke Majapahit. Kalau dibandingkan dengan temuan yang dari Kediri, apakah dia tidak mempunyai ciri khas yang sama dengan temuan arca-arca dari gaya Kedirian? Nah, kalau dari melihat dari arca-arca gaya Kedirian itu memang arca masa Kediri itu punya ciri khas yang kualitasnya bagus, baik dari segi bahan, kemudian segi pemahatan, kemudian segi
kelengkapan ikonografi, karena Arca Masa Kediri itu lebih menonjolkan kualitas seninya, karena dia masih mengikuti pakem-pakem sesuai dengan kitab-kitab di India. Cuma kalau di Majapahit dia lebih menonjolkan fungsinya, bahwa dia sebagai arca perwujudan, bahwa dia sebagai arca penokohan orang yang sudah meninggal. Jadi sifatnya kaku, statis, kemudian mata itu setengah terpejam, kemudian berdiri juga kaku. Oke, kalau dari temuannya menurut penemu itu kan ditemukan di satu tempat, apakah itu merupakan satu pelengkap dari satu komponen candi atau gimana itu? Nah, seperti itu. Jadi kalau melihat konteksnya, jadi kan arca itu kan ada yang status sebagai Kula Dewata, ada yang berstatus sebagai Grama Dewata. Kalau melihat konteksnya, bahwa arca-arca perwujudan ini memang sengaja dibuat mungkin untuk pribadi. Kemudian Pribadi itu maksudnya keluarga gitu? Iya, keluarga. Untuk family gain seperti itu. Misalnya saya pengen kaya, maka saya akan membuatlah satu arca kuera dengan kantong harta kekayaan itu saya besarkan, saya puja biar saya tetap kaya. Oke, kaitannya dengan itu, apakah di sini diduga di lokasi ini kan ditemukannya arca, apakah di sini bisa diduga ada bangunan candi atau pemujaan begitu dari arca itu? Kalau melihat arcanya, jenis arcanya dari identifikasi ikonografi, kalau di sini bahwa arca-arca tersebut tidak melengkapi bangunan candi. Tapi mungkin ada satu bangunan batur kecil yang dipuja oleh satu kelompok orang, sanggah gitu apa? Sanggah seperti itu. Jadi bukan satu bangunan besar. Kemudian arca-arca itu berfungsi sebagai pantheon Hindunya yang menempati ruang utara ada Durga, kemudian timur ada Ganesha, selatan ada Agastya, itu bukan. Oke, kalau ada candi kerajaan, atau kemudian ada candi Wanua. Nah, ini dari arca ini bisa diprediksi dia hanya sebagai lingkup keluarga, begitu maksudnya? Ya, betul. Kalau melihat konteksnya di sini, ketika arca itu ditemukan di sini juga tidak ditemukan reruntuhan bangunan-bangunan. Nah, bisa jadi bahwa arca-arca itu sebagai pemujaan untuk pribadi. Jadi tidak perlu dilakukan ekskavasi di tempat ini? Kalau menurut saya sementara melihat konteks ini tidak perlu, karena tidak berpotensi untuk kesana gitu. Oke, terima kasih. Bagaimana? Ini belum, karena kita juga mungkin kalau mau ke arah sana perlu kita lakukan penggalian ekskavasi. Tetapi lihat lahannya sekarang ini yang sudah tergali kan, itu mungkin tidak mungkin ya. Kemudian juga dengan ditemukannya 5 arca ini, saya mengharapkan 5 arca ini diserahkan ke Museum Kabupaten Kediri. Karena kenapa? Museum itu punya anggaran biaya untuk perawatan, punya konservator yang nanti akan mengurus. Karena meletakkan arca itu tidak sembarang tempat, kita harus mengatur kesuhunya dan lain sebagainya. Sehingga ini menurut saya paling layak diserahkan ke kabupaten. Kemudian kami dari Balai Pelestarian Cagar Budaya kedepannya mungkin akan bekerja sama dengan dinas dalam melakukan ekskavasi di sekitar Candi Doro kedepannya. Mungkin seperti itu Pak ya, kerjasamanya ke depan nanti. Sehingga kami menyiapkan SDM, yang menyiapkan anggaran adalah dari dinas kebudayaannya ya, pariwisata dan kebudayaan. Jadi ini harapan saya ke depan seperti itu nanti. Kemudian lahan di sini kalau memang kita bisa buka 1-2 kotak, mungkin kedepannya bisa mungkin terhadap lahan-lahan yang belum disentuh oleh masyarakat untuk mengetahui. Ya, karena di sini kita benar-benar kehilangan jejak untuk menginterpretasikan bahwa ini apakah di sini memang penemuannya in situ atau memang ini terbawa dari tempat lain gitu, kita nggak tahu ya. Terima kasih. Pak, penanganan selanjutnya gimana dari Pemkab Kediri? Ini juga saran atau instruksi daripada BPSDB Jawa Timur supaya diamankan dan dilestarikan supaya nggak ada rusak juga, supaya dipindahkan ke Museum Bagawan Tabari pemerintah Kabupaten Kediri. Oke. Langkah selanjutnya kita akan koordinasi dengan Pak Camat, Pak Kapolsek juga kepala desa setempat.
Segera ya Pak ya? Siap minggu ini. Oke, mantap. Terima kasih Pak.